pada tangan penjajahan Jepang. Setelah Belanda kalah dalam Perang Dunia II, Jepang mengambil alih kekuasaan Indonesia. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung selama 3,5 tahun. Dari 1942 hingga 1945. Pada masa itu, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang lebih parah dibandingkan masa penjajahan Belanda. Serah terima kekuasaan ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terpoorten Panglima Angkatan Perang Belanda kepada Letnan Jenderal Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan propaganda. 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun, setelah menguasai Indonesia, Jepang menunjukkan kekejamannya. Banyak rakyat Indonesia yang meninggal akibat kelaparan dan kerja paksa Romusha. Pada masa pendudukan Jepang, beberapa tokoh Indonesia bersikap kooperatif untuk menghindari kekejaman Jepang, sambil memupuk semangat perlawanan. Beberapa tokoh penting pada masa itu antara lain I.R. Soekarno, memimpin organisasi Putera Pusat Tenaga Rakyat bersama DRS. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Keempat tokoh ini dikenal sebagai Empat Serangkai. Supriyadi, komandan peleton peta yang memimpin pemberontakan terhadap Jepang pada tanggal 14 Februari tahun 1945 di Blitar, Jawa Timur. Pemberontakan ini dipadamkan oleh Jepang dan banyak pejuang peta dihukum mati. Supriyadi menghilang dan nasibnya tidak diketahui hingga sekarang. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 2 hari kemudian, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Perjuangan bangsa melawan penjajah. Sejak awal penjajahan oleh bangsa Eropa dan Jepang, perlawanan rakyat Indonesia bersifat kedaerahan. Namun, pada tahun 1908, berdirilah organisasi modern pertama, Budi Utomo, yang diikuti oleh organisasi nasionalis lainnya seperti Sarekat Dagang Islam, Indische Partij, dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Organisasi-organisasi ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Puncak dari perjuangan nasional ini adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di mana pemuda-pemudi Indonesia mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Perlawanan terhadap penjajah Eropa dan Jepang ini merupakan langkah penting menuju kemerdekaan Indonesia. C. Kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Peristiwa penting menjelang proklamasi. Akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang diketahui oleh para pemuda Indonesia melalui siaran radio luar negeri. Hal ini mendorong pemuda Indonesia untuk mendesak para pemimpin bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting menjelang proklamasi antara lain peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi, dan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang memutuskan menyerah kepada sekutu.
Pemuda Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk mendesak Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Sultan Syahrir pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 mendesak Soekarno dan Hatta, namun keduanya belum siap. Pemuda Indonesia kemudian mengamankan Soekarno, Fatmawati, Guntur, dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Di sana, Soekarno dan Hatta tetap belum bersedia memenuhi tuntutan pemuda. Ahmad Subarjo kemudian datang dan memberi jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan selambat-lambatnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat keesokan harinya. Setelah itu, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam tanggal 16 Agustus tahun 1945, rombongan yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta. Para anggota PPKI dan wakil pemuda berkumpul di rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk membahas proklamasi. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan beberapa tokoh lainnya menyusun teks proklamasi. Soekarno menuliskan konsep proklamasi dengan sumbangan pemikiran dari Hatta dan Subarjo. Teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah selesai diketik, Soekarno dan Hatta menandatangani teks tersebut dan memutuskan membacakannya di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomer 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cara mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh secara sukarela, melainkan hasil perjuangan. Untuk mempertahankan kemerdekaan, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain: menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, mengenal Indonesia dengan mengunjungi berbagai wilayah, mempelajari sejarah bangsa dan mengambil hikmahnya, melestarikan budaya dan kesenian bangsa sendiri, membeli dan mencintai produk dalam negeri, menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai keberagaman dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama, menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mufakat, menjadikan Indonesia negara maju, berprestasi di berbagai bidang agar diakui sebagai bangsa yang unggul, belajar dengan giat untuk menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan, meningkatkan kualitas produk Indonesia agar bisa bersaing di pasar dalam dan luar negeri.